Jadi ada anak anjing ini, saya lihat dengan mata saya sendiri itu anak anjing itu masih menyusu waktu itu dibunuh satu. Terus setelah itu lagi hujan deras waktu itu kan besar nih, lagi hujan besar, saya temuin dari got anak anjing 3 ini, akhirnya saya selamatin lah dia karena tidak ada induknya dari anjing itu. Baik, kalau untuk terkait penutupan ini kan jadi yang pertama isu yang disangkakan ke saya itu kan pertama yang perubahan fisik bangunan kan. Jadi kalau masalah perubahan fisik bangunan sebenarnya di sini tidak ada perusakan untuk bentuk fisik bangunan. Jadi dulu waktu saya awal masuk itu di sini kan tidak ada istilahnya tembok penyekat ya. Di sini tembok sebelah kiri kanan terus belakangnya juga kan tidak ada. Jadi itu sudah dirobohkan sama penyewa sebelumnya. Jadi tanpa tembok dia. Akhirnya saya pakai biaya sendiri, saya buat penyekat sendiri, pembatas. Begitu juga WC misalnya di sini kan tanpa WC. Jadi WC yang di sini itu saya yang bikin. Terus yang di lantai 2 itu juga tidak ada tembok. Jadi saya bikin sendiri. Jadi kemarin waktu udah bilang kenapa saya ngerubah bentuk fisik, sebenarnya yang fisik yang saya rubah itu yang mana kan gitu. Kalau masalah tunggakan benar, saya nunggak. Nilai tunggakan berapa? Ya, kalau tunggakan saya itu memang sekitar 27 juta. Cuman kan kalau masalah tunggakan kan di sini ini bukan saya sendiri yang nunggak. Ada juga yang nunggak. Dan bahkan dulu toko-toko yang keluar di sini berapa puluh juta. Itu Bapenda juga tolong buka ini kan, buka data kan, biar orang tahu berapa sih kerugian Pemda dari mereka yang tidak membayar toko. Kalau alasan mendasar nih apa sih yang paling mendasar? Alasan mendasar saya tidak paham alasan mendasarnya. Karena dia singgung masalah miras. Nah, masalah miras kami tidak menjual miras. Kalau orang membawa miras ke sini iya, tetapi sudah beberapa kali kami di sini itu stop yang membawa miras itu, tapi kalau kami stop dia tidak masuk ke dalam, mereka menggelar minuman di depan tempat usaha kami. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa orang yang minum di sini yang di depan itu kenapa tidak ditertibkan? Kenapa kami yang punya usaha yang ditertibkan? Itu yang pertama. Yang kedua, di PTC ini semua orang pasti tahu, aparat juga tahu, bertahun-tahun kan banyak istilahnya orang-orang minum di PTC, bukan hanya malam hari, dari pagi sampai pagi kan mereka minum. Tapi apa tindakan dari aparatur negara? Kan tidak ada. Bertahun-tahun, saya baru 1 bulan dan itu baru diisukan untuk menjual miras. Kalau memang kalau minum, iya ada orang minum di depan. Cuman di satu sisi kami tahan mereka minum, tapi mereka minum di depan kami, di tempat usaha kami. Dan memang ada yang sebagian juga karena kami melihat lingkungan kiri kanan juga, kami pikirkan juga bagaimana kalau misalnya kalau kita diamkan mereka minum di depan kan tambah masalah juga kan. Akhirnya ada beberapa yang kita kasih masuk dengan catatan mereka tidak boleh membuat onar, tidak boleh bikin ribut. Itu aja alasannya. Kalau selain miras ini apa saja? Kalau selain miras, saya dibilang menyediakan PS. Itu yang mereka dengung-dengungkan masalah isu PS. Padahal apakah terkait dengan isu itu benar atau tidak gitu? Padahal kalau di masalah PS kami tidak menyediakan PS. Dan itu bisa dibuktikan. Tetapi sekarang misalnya begini, kalau tamu karaoke bawa cewek, apakah kita harus tanya mereka itu bawa PS, bawa cewek atau bawa istrinya? Kan tidak mungkin. Itu aja simpelnya. Berarti mereka tidak ada data terkait ini? Tidak ada. Jadi kalau masalah PS kita tidak siapkan. Jadi kalau di sini soalnya biasanya yang jadi PS itu kan biasanya di sini ada misalnya PS ini kan kata lain dari pemandu lagu sebenarnya. Jadi itu yang kadang salah diartikan sama orang. Jadi PS sama PSK itu seolah-olah sama. Sebenarnya itu beda. Jadi kalau PS itu dia pemandu lagu, bisa aja dari cowok pemandu lagunya, kan gitu. Bisa aja cowok, karena pemandu lagu atau partner song, PS itu kan partner song. Jadi dipastikan tidak ada ya? Dipastikan tidak menyiapkan PS. Itu hanya isu bohong. Isu bohong. Tetapi kalau PS misalnya yang kesini misalnya
dia membawa tamu, iya ada memang. Ada orang, tetapi kan mereka membawa tamu, saya juga butuh tamu, kan gitu. Tetapi menyiapkan itu saya tidak. Kalau masalah yang di PS, dan itu pun banyak, misalnya tamu bawa cewek, tapi kan tidak mungkin saya akan tanya itu PS, PSK atau ceweknya atau istrinya, kan tidak mungkin kita akan tanya. Kalau Ya. selain itu apa lagi? Kalau yang lain masalah hewan peliharaan ya. Kalau masalah hewan peliharaan ini, jadi ada anak anjing ini. Saya lihat dengan mata saya sendiri, itu anak anjing itu masih menyusu waktu itu dibunuh satu. Terus setelah itu lagi hujan deras waktu itu kan besar nih, lagi hujan besar, saya temuin dari got anak anjing 3 ini, akhirnya saya selamatin lah dia karena tidak ada induknya dari anjing itu. Nah, harapan saya bukan untuk memelihara, enggak. Jadi saya kasih mereka itu makan dulu sampai mereka bisa cari makan, baru saya lepas. Menyelamatkan aja. Ya, saya selamatkan aja dulu. Nah, kemarin setelah dia itu udah agak dewasa ya bisa cari makan, saya turunin anak anjing itu di dekat pasar. Tapi setelah itu satu malam di situ, satu itu dibunuh ya, anak anjing itu udah dibunuh. Terus yang sisanya 2 itu dipatahin kakinya, dua anak anjing yang sisanya itu dipatahin. Nah, yang satunya mati, yang satunya masih hidup. Itu alasannya. Iya. Dan perlu digarisbawahi ya, jauh hari sebelum mereka kesini turun ke tempat ini, Muspika waktu itu sempat datang. Ya, ada Pak Lurah, ada Kapolsek, ada Kasih Obdal Pol PP, terus ada Pak Camat juga yang kesini. Dia ngecek kebenaran dari informasi itu. Jadi silakan aja cek, saya bilang. Kalau apakah sesuai dengan informasi yang Bapak terima atau tidak sesuai, saya bilang. Akhirnya dia ngecek itu tidak ada. Cuman malam itu Pak Camat minta, ini lampunya kurang terang, agak redup, Pak. Tolong besok ini diganti lampunya supaya terang. Jadi itu permintaannya waktu itu Muspika. Oke, saya ganti lampu dengan lampu yang terang. Terus yang kedua, permintaan yang kedua, batasi jam operasional. Sekalipun waktu itu memang sempat saya nanya, apakah di Perda itu ada regulasi masalah jam operasional dari warung ataupun kafe. Memang secara regulasi tidak ada, tetapi dari arahannya malam itu saya dikasih batasan waktu sampai jam 12. Dan itu sudah saya lakukan di posisi jam 12. Jadi dari lampu terus dari jam operasional yang dia minta itu udah saya laksanakan. Terus yang ketiga waktu itu ditanya, apakah ada persetujuan dari kiri kanan bahwa mereka tidak keberatan. Kalau mereka tidak keberatan, saya sudah tanya apakah keberatan apa enggak, apakah mereka terganggu apa tidak. Mereka bilang tidak terganggu. Oke, saya minta bukti tertulis. Katanya waktu itu Pak Camat malam itu ya. Akhirnya karena saya tidak ada bukti tertulis, akhirnya saya sanggupin. Oke Pak, besok saya akan minta tanda tangan bahwa penghuni di sini itu kiri kanan dan semuanya ini tidak terganggu dengan keberadaan saya. Akhirnya pagi itu saya buat surat pernyataan dari teman-teman yang ada di PTC. Semua tanda tangan, tidak ada paksaan. Yang jelas dari Muspika semuanya sudah turun juga ngecek. Bahkan teman-teman dari Pol PP juga sudah berapa kali ke sini ngecek juga tidak ada masalah, tidak ada temuan yang sifatnya serius kan. Dan itu pun kalau misalnya ini saya melakukan hal-hal yang di luar dari aturan, harusnya saya dikasih peringatan dulu. Ada SP. Jadi ini bahwa tidak ada SP. Jadi harusnya ini usaha ini melanggar ini segala macam kan jelas. Tetapi kalau SP dari tunggakan saya memang ada SP itu. Tapi yang mendapatkan SP itu bukan saya aja, kan gitu kan. Dan kemarin pun saya tanya waktu mereka pada datang itu, kalau misalnya ini tunggakan ini saya bayar, saya bilang berapa minimal atau bisa enggak kalau tunggakan ini misalnya saya bayar terus saya bisa melanjutkan usaha. Usaha apa? Ditanya lagi waktu itu. Ya usaha restoran sama karaoke. Oh tidak bisa, tutup. Jadi satu bahasa harus tutup. Harus tutup. Tidak ada toleransi. Berarti memang
Saya sih dugaannya mungkin ada kepentingan-kepentingan orang tertentu aja, tetapi ini dugaan aja. Mudah-mudahan aja kan tidak ada yang seperti itu.